orang-orang yang menyuarakan kebenaran dan berani berkata jujur selalu muncul pada situasi, zaman, dan tempat tertentu. Biasanya kehadiran orang-orang seperti ini dilatar belakangi oleh keadaan masyarakat yang tidak menentu. Dalam sejarah Israel, orang-orang yang menyuarakan kebenaran itu disebut nabi. Nah, siapa nabi yang akan kita pelajari sekarang? Anak-anak, marilah kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau sangat mencintai kami, umat manusia. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Sama seperti pada waktu Engkau mengutus Nabi Elia untuk mengajak orang Israel kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah kami, sumber kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bapak berharap anak-anak tetap semangat, tetap berbahagia walaupun pembelajaran yang kita lakukan ini masih dengan cara jarak jauh. Anak-anak yang baik, dalam pelajaran kali ini Bapak ingin mengajak anak-anak terlebih dahulu sebelum kita memulai, kita bernyanyi, ya. Bapak akan mengajak saudara Bapak untuk bermain gitar. Lalu anak-anak ikuti lagu berikut ini. Dan kalau kalian belum tahu ya, kalian lihat itu saja. Nanti teksnya ada. Kalian ikuti ya lagu berikut ini. Oke, kita undang saudara Bapak. Ya, sekarang Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyanyi terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Saudara Bapak ternyata bermain drumnya oke juga ya? Drum, gitar. Oke. Nah, anak-anak, lagu tadi itu bercerita tentang apa ini namanya? Uang. Nah, pertanyaan Bapak adalah, kalian pernah dengar lagu itu sebelumnya? Belum kan? Pasti belum, karena ini lagu yang memang ciptaan saudara Bapak ceritanya. Enggak, bukan. Ini lagu orang lain yang dibawakan oleh saudara Bapak tadi. Lagu itu bercerita tentang bagaimana dalam hidup ini orang-orang itu siang malam pagi petang bekerja itu untuk mencari uang. Apakah itu salah? Tidak, anak-anak, tidak salah. Yang salah adalah kalau kita menomorsatukan uang lalu melupakan Tuhan. Nah, mengapa Bapak mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu tadi? Karena ini ada hubungannya dengan pelajaran kita, anak-anak. Pelajaran kita bukan tentang uang, pelajaran kita, tetapi tentang nabi. Nah, sebelum lebih lanjut tentang apa itu nabi, siapa nabi yang kita pelajari, Bapak ingin mengajak kalian untuk menyimak sebuah cerita yang sudah Bapak persiapkan, yang berjudul 7 Guci Emas. Kita simak cerita berikutnya. Ada sebuah kisah yang berjudul Emas 7 Guci. Pada suatu hari, seorang tukang cukur sedang berjalan di bawah sebatang pohon. Tiba-tiba,
tukang cukur ini mendengar suara. "Hai, maukah engkau punya emas sebanyak 7 guci?" Ia melihat sekitar dan tidak melihat seorang pun. Tetapi pikiran ketamakannya muncul. Lalu tukang cukur itu menjawab, "Ya, tentu saja aku mau." Maka suara itu kemudian berkata lagi, "Kalau begitu, cepat pulang. Engkau akan menemukannya di sana." Dan ia pun kemudian berlari. Wah, luar biasa. Ternyata sungguh ada 7 guci dan semua penuh dengan emas. Kecuali 1. Hah, kenapa yang ini hanya berisi setengah saja? Si tukang cukur tidak bisa melepaskan pikiran bahwa 1 gucinya hanya berisi setengah saja. Maka dia berkata, "Aku harus mengisinya sampai penuh. Jika tidak, aku tidak akan puas." Nah, maka seluruh perhiasan keluarganya dileburnya menjadi koin dan dimasukkan ke dalam guci yang terisi setengah itu. Tetapi aneh, guci itu tetap saja berisi setengah seperti semula. Ia menabung, menghemat, berpuasa, sampai ia sendiri dan keluarganya kelaparan. Tapi semua sia-sia belaka. Seberapapun banyaknya emas itu ia masukkan ke dalamnya, guci itu tetap berisi setengah saja. Sampai suatu hari, dia mendatangi raja dan berkata, "Paduka, mohon naikkan gaji hamba 2 kali lipat." Bahkan dia sampai mengemis. Tetapi guci itu menelan setiap keping emas yang dicemplungkan ke dalamnya. Namun tetap saja tidak mau penuh. Raja mulai memperhatikan tukang cukur itu tampak kelaparan. Maka raja berkata, "Kau punya masalah apa? Kau dulu begitu bahagia ketika gajimu lebih kecil. Sekarang gajimu sudah kulipat 2 namun kau malah muram dan lesu. Jangan-jangan kau pernah diberi emas 7 guci? Ah, siapakah yang bilang kepada Paduka?" Ya, ini jelas gejala-gejala orang yang diberi emas 7 guci oleh setan itu. Ia pernah menawarkan juga kepadaku. Ketika aku bertanya, apakah uang itu boleh digunakan atau semata-mata untuk ditimbun? Setan itu sirna tanpa sepatah kata pun. Uang itu tidak bisa digunakan, tetapi hanya membawa nafsu untuk menimbun. Kembalikan guci itu kepada setan sekarang juga, dan kamu akan menjadi orang yang bahagia lagi. Nah, anak-anak, apakah dalam keadaan seperti itu Tuhan Allah kemudian diam saja? Ya, tentu tidak. Tuhan Allah sangat mencintai manusia. Melihat keadaan seperti yang ada dalam kisah 7 guci emas, Allah tidak tinggal diam. Maka Allah mengutus nabi. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Nabi itu artinya apa? Lalu siapa nabi yang akan kita pelajari pada pelajaran kita ini? Kita mulai ya. Pertama, anak-anak, nabi itu adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka itu diutus oleh Allah untuk berbicara mengenai kebenaran yang datang dari Allah. Para nabi biasanya berusaha untuk menyuarakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa sih? Kehendak Allah tentu saja supaya manusia meninggalkan dosa, meninggalkan yang sesat, dan dekat dengan Allah. Maka kalau kita belajar tentang para nabi, tentu kita sendiri akhirnya akan diantar oleh para nabi itu supaya dekat dengan Allah. Nah, pada pelajaran ini kita akan belajar satu nabi di dalam Perjanjian Lama yang cukup terkenal. Nabi ini adalah Nabi Elia. Nah, anak-anak, kisah tentang Nabi Elia kalian bisa pelajari di buku cetak, khususnya pada pelajaran yang kelima. Nanti kalian baca ya masing-masing anak-anak kisah tentang Nabi Elia, di mana di sana diceritakan
Nabi Elia itu berusaha untuk mengembalikan iman orang Israel kepada Allah. Orang Israel pada saat itu sudah banyak dipengaruhi oleh raja yang memerintah saat itu yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab mengajak supaya banyak warga Israel untuk tidak lagi menyembah Allah tetapi menyembah berhala. Nah, kalian pernah dengar apa itu berhala? Berhala adalah segala hal, segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari cinta Allah. Kalau Bapak tanya, apa saja contoh berhala? Anak-anak tentu tahu dong ya, apa saja contoh berhala. Apapun itu yang bisa menjauhkan kita dari cinta Allah, itulah berhala. Nah, sekarang waktunya anak-anak belajar atau baca kisah tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Silahkan baca terlebih dahulu. Oke, bagaimana cerita tentang Nabi Elia? Seru kan, seperti yang Bapak bilang? Walaupun memang berupa tulisan panjang, tapi anak-anak kalau kalian mendalami baik-baik cerita tentang Nabi Elia, kalian akan menemukan apa yang Bapak katakan sebagai sifat kenabian itu. Kita akan menemukan teladan banyak dalam diri Nabi Elia. Nabi Elia anak-anak dalam kisah tadi kita tahu dengan berani menyalahkan Raja Ahab. Padahal Ahab itu adalah seorang raja. Nabi Elia bukan siapa-siapa, tetapi Nabi Elia berani. Kenapa berani? Karena Allah ada di pihaknya. Dia berani menegur Raja Ahab dan istrinya yang bernama Isabel. Dan akhirnya mereka berdua, Ahab dan istrinya, itu benar-benar ditegur oleh Nabi Elia. Karena Nabi Elia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan istrinya sudah salah. Karena mengajak bangsa Israel untuk jauh dari Allah. Dan kita tahu dalam cerita tadi, hukuman apa yang dijatuhkan oleh Allah bagi bangsa Israel. Ingat gak? Itu loh ada lagunya. Tik 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 na 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 na. Iya betul. Jadi bangsa Israel tidak diberi hujan. Tidak diberi hujan selama 3 tahun lamanya. Dan itu artinya apa anak-anak? Itu artinya bencana besar, kelaparan, kemarau panjang terjadi di mana-mana. Sampai akhirnya Nabi Elia berani menantang. Ingat ini, berani menantang para dewa atau imam Baal, yaitu imam yang dibentuk oleh Raja Ahab untuk membakar kurban persembahan tidak dengan api tetapi dengan kekuatan dari Allah. Dan singkat cerita, kita tahu Allah mana yang benar? Ya, yang benar adalah Allah Nabi Elia. Karena Allah Nabi Elia membakar kurban persembahan setelah Elia memohon. Dan akhir dari cerita itu adalah kita ingat umat Israel mengalami pertobatan. Walaupun kita bisa berpikir apakah langsung 100%? Mungkin tidak. Tetapi yang penting di sini adalah anak-anak bahwa sebagai seorang nabi, karena kita belajar tentang nabi, yang kita pelajari adalah nabi sudah menunjukkan teladannya, yaitu berani menyuarakan kebenaran yang berasal dari Allah. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian berani menjadi nabi-nabi masa kini? Itu pertanyaan Bapak. Oke, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Bapak berharap di pelajaran ini anak-anak sedikit mengenal, mengerti apa arti nabi dan keteladanan Nabi Elia yang kita pelajari bersama ini ya. Semoga dalam perjalanan waktu nanti anak-anak kalian tetap bersemangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini, karena kita tahu bahwa badai pasti berlalu, semangat kita tidak boleh padam. Dan di akhir pelajaran ini Bapak ingin kembali undang saudara Bapak untuk menyanyi lagi. Setuju nggak? Setuju ya? Yuk kita dengarkan lagu berikut ini. Hai, ketemu lagi. Kita nyanyi ya di akhir pelajaran ini. Kalau tadi lagunya tentang uang, sekarang beda.
Apa lagunya? Kita dengarkan. Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Saya anak Allah. Kalian, Bapak, kita semua adalah anak Allah. Semangat terus dalam belajar. Sampai ketemu lagi.